selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar saudara hari ini? Saya percaya saudara ada dalam sukacita Tuhan. Bersama saya, Pendeta Niwayan Budi Kerti, marilah pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, kita berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di pagi yang indah ini Tuhan, kembali kami menaikkan pujian dan syukur kami. Karena Tuhan Yesus telah memberikan kepada kami hari ini, hari yang baru dan kesempatan untuk menikmati hidup di hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus kiranya akan menolong kami, supaya apa yang kami baca dan kami dengarkan tentang kebenaran firman-Mu, kami boleh memahami maksud Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Jadikanlah kami pribadi yang senantiasa taat untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 2, ayat 7 dan 8. Kita membaca bersama-sama. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Saudara-saudara, judul renungan kita pagi hari ini, bekerja sama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tahukah saudara bahwa sesungguhnya Tuhan suka bekerja sama dengan kita. Hari ini kita membaca firman Tuhan, bagaimana Tuhan mengadakan mujizat pada perkawinan di Kana. Dan salah satunya tidak terlepas dari adanya kerjasama Tuhan Yesus dan para pelayan pada waktu itu. Saudara, ada bagian yang Tuhan kerjakan, tetapi ada juga bagian yang harus kita kerjakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus mengadakan mujizat di perkawinan di kota Kana, bukan berarti Tuhan Yesus tidak mampu melakukan sendiri. Tetapi Tuhan senang melibatkan kita supaya mujizat Tuhan itu semakin dipahami dan orang semakin percaya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang kadang-kadang Tuhan bisa menolong kita tanpa kita harus melakukan sesuatu. Seperti yang dikatakan di dalam Keluaran 14 ayat 14, bahwa Tuhan yang akan berperang, kita diam saja. Tetapi saudara-saudara, ketika Tuhan meminta kita bekerja sama dengannya, jangan sampai kita justru diam. Ada kalanya Tuhan memerintahkan kita diam, tapi ada kalanya Tuhan mengajak kita bekerja sama dalam menyatakan kuasa dan mujizatnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan mau menolong kita, memulihkan perekonomian kita, kita juga harus tetap bekerja dengan rajin. Ketika kita meminta Tuhan menolong mengatasi persoalan keluarga ataupun rumah tangga kita, Tuhan juga mau kita harus berubah dan mengubah sikap kita. Justru jangan kita berdiam diri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita meminta pertolongan kepada Tuhan, itu bukan berarti kita memerintah Tuhan dan menyuruh Tuhan melakukan segala keinginan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi ketika kita meminta pertolongan kepada Tuhan, memulihkan keluarga kita, ekonomi kita, kesehatan kita, pelayanan kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang Tuhan juga mau bekerja sama dengan kita. Artinya kita juga harus melakukan bagian kita. Kita juga harus bersedia menjaga kesehatan kita,
kita harus bersedia mungkin bekerja lebih keras lagi, kita harus bersedia berubah kalau kita mau orang-orang di sekitar kita berubah. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bekerja samalah dengan Tuhan dengan ketaatan, miliki kepekaan untuk mendengarkan suara Tuhan dan perintah Tuhan. Ingat saudara-saudara, dalam bekerja sama ini akan ada mujizat yang luar biasa yang akan kita alami dalam hidup kita. Seperti yang terjadi pada pernikahan yang ada di kota Kana. Anggur yang terbaik dapat dinikmati oleh semua tamu undangan setelah Yesus mengadakan mujizat, mengubah air menjadi anggur. Dan itu terjadi karena pelayan-pelayan taat ketika diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk mengisi tempayan-tempayan dengan air. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita menjadi kawan sekerja Allah, melakukan apa yang Tuhan mau kita kerjakan, supaya mujizat dan pemulihan itu kita alami dalam hidup kita. Tuhan Yesus menolong kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan menolong kami supaya kami belajar taat untuk melakukan perintah Tuhan. Ketika kami merindukan suatu perubahan, pemulihan, biarlah kami juga bersedia melakukan bagian kami. Kami tetap percaya Tuhan pasti akan mengerjakan apa yang Tuhan harus kerjakan dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan yang telah berfirman kepada kami. Pagi hari ini hamba berdoa menyerahkan seluruh kehidupan jemaat GKO Solo Fide Sentani dan juga saudara-saudara kami yang sudah dengan setia ambil bagian mengikuti renungan setiap pagi. Kiranya Tuhan Yesus akan menolong dan memberkati kami hari ini, supaya hari ini kehidupan kami menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang mengalami kelemahan iman, Tuhan kuatkan. Yang berulang tahun ditambahkan dengan panjang umur, damai sejahtera dan sukacita. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas, tetaplah semangat, dan percayalah Tuhan Yesus beserta dengan kita. Jika saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, bagikanlah kepada keluarga, saudara, sahabat, dan juga teman. Tuhan Yesus memberkati.